Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi masih iman dan takwa dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih surat Ali Imran ayat sekarang 155. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawallau, mereka berpaling, meninggalkan pos-pos tertentu yang ditentukan oleh Rasulullah, minkum, di antara kamu sekalian, yaumal taqol jam'ani, pada hari bertemunya dua golongan pada perang Uhud, yaitu golongan kafir dan golongan mukmin. Innama, sesungguhnya, istazallahum, menggelincirkan mereka asyaitonu, setan, biba'dima, dengan sebagian apa yang kasabu mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? Mereka meninggalkan pos tertentu demi untuk mencari keuntungan, ikut mengambil harta orang-orang kafir yang tertinggal di bawah bukit Gunung Uhud itu. Itu adalah orang-orang yang hatinya digelincirkan setan, sehingga niat awalnya dijegal oleh setan di tengah perjalanan. Padahal Rasulullah sudah pesan, jangan kau tinggalkan tempat ini, jangan kau tinggalkan bukit ini, baik kita kalah atau kita menang. Ternyata dalam serangan beberapa saat, orang-orang kafir lari semua. Melihat orang kafir sudah menjauh, mereka mengira bahwa orang kafir sudah kembali ke Mekah. Maka mereka meninggalkan bukit itu sebagian, ya, turun ikut mengambil harta rampasan perang, harta orang kafir yang tertinggal di situ. Itu adalah orang-orang yang hatinya digelincirkan oleh setan. Walaqad afa, dan sungguh benar-benar memaafkan Allah anhum, dari tindakan beberapa sahabat yang meninggalkan bukit tadi itu demi kepentingan mencari harta rampasan perang tadi. Allah sudah memaafkan atas tindakan mereka yang mengingkari pesan-pesan dari Rasul itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, halimun, dan maha penyayang. Halim itu juga penyantun, sama dengan rohim. Itu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, la takunu, jangan kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Waqalu, dan mereka berkata, li ikhwanihim, kepada teman-teman mereka, idza dorobu,
apabila mereka mengadakan perjalanan fil ardi di muka bumi, aukanu atau mereka huzzan berangkat berperang, laukanu jikalau adalah mereka teman-teman mereka yang pergi berangkat berperang tadi indana, laukanu jikalau mereka itu maksudnya orang-orang yang berangkat tadi itu indana di sisi kami, gak ikut perang maksudnya, mamatu maka tidaklah mereka mati, wa makutilu dan tidaklah mereka terbunuh. Liyaj'alallahu supaya Allah hendak menjadikan dzalika demikian itu hasrotan penyesalan fi qulubihim di dalam hati-hati mereka. Wallahu dan Allah yuhyi dia menghidupkan, wa yumitu dan dia yang mematikan. Wallahu dan Allah bima dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan basirun maha melihat. Saya ingin kembali kepada ayat ini. Jadi begitulah Bapak Ibu jamaah sekalian, apa itu kuatnya tipu daya setan. Orang-orang yang sekelas sahabat Rasul, yang masih di dekat Rasul, itu masih hatinya masih bisa digelincirkan oleh setan, sehingga mereka harus terperdaya dengan harta benda orang-orang kafir yang terlihat di bawah bukit itu, sehingga dia itu katut kepencut ingin juga merebut harta yang tertinggal itu. Inilah kuatnya tipu daya setan. Iman yang sekelas sahabat iku masih tebal digodha setan, apalagi iman kula panjenengan. Kalau Allah tidak betul-betul melindungi kita, memberikan kekuatan kita, pasti kita akan termakan dengan tipu daya setan. Nah itu Pak, itu ayat 155 itu. Tapi Allah sudah memaafkan para sahabat yang bersikap seperti itu. Ayat berikutnya, ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru, jangan kamu punya pemikiran, punya anggapan seperti orang-orang yang kafir yang berkata kepada saudara-saudaranya, li ikhwanihim idza darabu fil ardi kanu au kanu ghuzzal law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Orang-orang kafir itu bilang begini Pak, ketika melihat ya orang-orang kafir, sekelompok orang-orang kafir yang tidak ikut perang ya, itu ketika dia itu mendengar berita bahwa ada sekelompok orang-orang Islam yang meninggal dunia dalam perjalanan perang dan juga ketika dalam medan peperangan, mereka berkata kepada saudara-saudaranya, kelompok mereka, laukanu indana mamatu wa makutilu. Itu kalau dibahasakan begini, mau ojo melok lah gak mati, begitu loh. Itu kalau dibahasakan dengan bahasa kita itu begitu Pak ya. Salah ada melok perang barang, mau gak melok perang dok kene ae longgo-longgo karo aku lah gak mati, gak terbunuh. Nah itu omongan sekelompok orang-orang kafir. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengikuti omongan-omongan orang kafir yang berpendapat seperti itu. Nah gitu ya, tidak boleh Pak. Makanya kita juga tidak boleh. Misalnya ada suatu rombongan misalnya nggih, mari ono sing melu, ono sing gak melu. Ternyata rombongan itu kena musibah di tengah perjalanan, gitu loh. Lalu yang tidak ikut, ya bojo aku gak melok. Misalnya mau ojo melok lah gak kena musibah. Loh, itu tidak boleh itu. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, atau ada yang meninggal, mau ojo melok lah gak mati.
Lho dikira mati itu penyebabnya cuma ikut tok lho. Masuk sampean lengko-lengko ndok omah nek wae mati ya mati gitu loh maksudnya. Bukan karena suatu peperangan, bukan karena suatu bepergian. Kalau memang sudah takdir Allah itu sebabnya mati karena bepergian, ya berarti di situ. Betul lho, Pak. Kalau sebab kematian si A si B itu ketika dalam peperangan, ya berarti sudah dalam peperangan. Kalau perang itu menjadi sebab kematian, maka banyak sahabat yang bercita-cita kepengen mati syahid di medan peperangan tapi tidak keturutan. Sayyidina Abu Bakar, ya, orang yang dekat dengan Rasul, setiap peperangan pasti ikut, bercita-cita kepengen mati di medan peperangan. Toh beliau tidak mati di medan peperangan. Sayyidina Umar di barisan terdepan, ahli main pedang, ya, bercita-cita dan kepengen mati di medan peperangan. Setiap peperangan pasti ikut. Toh ternyata Sayyidina Umar matinya tidak di medan peperangan, matinya dibunuh. Loh coba. Sayyidina Utsman juga begitu, sama. Bercita-cita kepengen mati di medan peperangan. Ternyata juga Allah menakdirkan tidak mati di medan peperangan. Sayyidina Ali sama. Beliau malah mati dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Nah, berarti peperangan bukan menjadi satu-satunya sebab kematian. Maka oleh karena itu kalau sudah terjadi seperti itu, yo jangan dihubung-hubungkan, gitu loh, ya jangan dihubung-hubungkan. Kalau sudah terkait dengan kematian, yo berarti yo memang sudah catatannya dan takdirnya Allah seperti itu. Makanya kita disuruh langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya ya sudah itulah yang dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah, gitu ya. Ya, jenengan juga nggak bisa begini, Pak. Misalnya ono anake budal terus mari asale gak oleh. Ojo budal. Nah, misalnya. Tapi ternyata saya budal, mari ngono kok ternyata kena musibah. Dikandani kok. Nah, misalnya ojo berangkat lah gak terjadi ini. Enggak bisa. Ya catatannya dok kono memang begitu ya. Jadi kalau sudah terjadi itu jangan dihubung-hubungkan. Mau jatuh ojo melok lah gak ngono. Nah, itu gak boleh. Ya itu padha orang kafir mau. Ya, sama dengan orang kafir, laukanu indana mamatu. Jikalau mereka itu di sisi kami, mau ojo melok tengok-tengok ndok kene karo aku lah, mamatu, tidak akan mati mereka, wa makutilu, dan tidak akan terbunuh. Nah, itu tidak boleh. Liyaja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Orang yang mengatakan begitu nanti akan mengalami penyesalan dalam hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit. Nah itu loh. Bukan karena sebuah peperangan penyebab satu-satunya kematian atau karena bepergian di muka bumi, tapi wallahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menentukan kehidupan seseorang dan menentukan kematian seseorang. Di mana dia, kapan dia mati, di tempat mana dia mati, apa penyebabnya kematiannya, itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sana. Wallahu, dan Allah, bima dengan apa yang tak maluna kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Nah, jadi ayat ini menjadi penguat bagi orang-orang yang beriman agar dengan kekalahan itu mereka tidak patah semangat, tapi terus membara keimanannya itu, tidak putus asa. Walain, dan sungguh jika kultiltum kalian terbunuh fi sabilillahi, di jalan Allah, au mutum, atau kalian mati
la maghfiratun, sungguh ampunan, minallahi, dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat, khairun, itu lebih baik, mimma, dari apa yang yajma'un, kalian kumpulkan. Sungguh para sahabat yang tetap di bukit, tidak meninggalkan tempat itu, mentaati pesan Rasulullah sehingga dia itu terbunuh, la maghfiratun minallah, pasti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat, dan itu lebih baik mimma yajma'un, dari apa-apa yang kamu kumpulkan. Kamu meninggalkan bukit terus kamu ikut mengambil harta rampasan perang. Lebih baik dan lebih mulia teman-temannya yang masih bertahan di situ sampai dia terbunuh, daripada teman-temannya yang meninggalkan bukit dan mengambil harta rampasan yang dikumpul-kumpulkan itu. Nah, itu penyemangat bagi yang masih hidup ya tentang peristiwa itu. Wala in mutum, dan sungguh jika kalian mati, au kutiltum, atau kalian terbunuh, la ilallahi, pasti kepada Allah, tuhsyarun, kalian dikumpulkan. Baik kalian itu mati karena sebab peperangan atau mati karena di rumah, tetap ketika kalian itu sudah meninggal, la ilallah, itu syarun, pasti kepada Allah kalian dikumpulkan. Ya, dikumpulkan kembali kepada Allah. Itu loh, kembali kepada Allah. Fabima rahmatin, maka sebab rahmat Allah, rahmat minallahi, dari Allah, linta, kamu bisa bersikap lemah lembut Muhammad, lahum, kepada mereka. Walau kunta, dan sekiranya kamu Muhammad, fadzun, adalah orang yang keras, ya, ghalidul qalbi, keras hati. Iki fadzun itu kasar. Sungguh jikalau Muhammad kamu itu berlaku kasar, ghalidul qalbi, keras hati, dalam memimpin para sahabatmu, lan faddu, niscaya mereka akan lari, min haulika, dari sisimu. Oleh karena itu fa'fu, maafkanlah, anhum, terhadap mereka yang bersikap seperti itu, yang menyalahi aturanmu, wastaghfir, dan mohonkan ampun, lahum, bagi mereka, wasyawirhum, dan ajaklah musyawarah mereka, fil amri, dalam segala urusan. Fa'idha azamta, maka apabila kamu sudah menetapkan suatu ketetapan, fatawakkal, maka pasrahkanlah, bertawakallah, alallahi, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia menyukai, al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, secara rasional, karena Rasulullah sendiri yang menjadi pimpinan perang Uhud itu, dan Rasulullah sudah membagi-bagi. Kamu di sini sahabat, ada berapa orang? Kamu di sini menghadang musuh dari sana. Kamu di sini menghadang musuh dari sana. Ternyata tatanan Rasulullah itu sebagian sahabat ada yang mengingkari karena kepencut dengan harta tadi. Nah, setelah itu kan kurban dari orang Islam itu lebih banyak. Gitu. Secara rasional pastinya Rasulullah kan akan memarahi terhadap sahabat yang meninggalkan pos-pos tertentu tadi, gitu. Misalnya jadi panglima perang terus sudah menata sedemikian rupa, terus ada anak buahnya yang tidak mengikuti tatanan itu, apa yang terjadi? Oh, pasti dihukum, Pak. Iya kan? Sama panglima perangnya pasti dihukum itu. Nah, begitu loh. Secara rasional begitu. Ya, secara rasional dan kelas-kelas kita, andaikan Rasulullah itu orang biasa, marah itu pantas, Pak.
bahkan sampai memarahi sahabat tadi yang tidak mengikuti nasihatnya tadi, pantas itu. Tapi Rasulullah itu tidak memarahi para sahabat yang tidak melaksanakan perintahnya itu tadi. Tapi justru Rasulullah itu memohonkan maaf dan memohonkan ampunan atas kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga sikap Rasulullah yang bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, walaupun berbuat salah, Rasulullah tidak memarahinya. Allah memujinya di dalam ayat ini. Sungguh Muhammad, jikalau kamu itu bersikap kasar dan berhati keras terhadap mereka sahabat-sahabatmu tadi yang melakukan sebuah kesalahan, lan faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari sisimu. Nah, seperti itu, Pak. Makanya dari kalimat ini, orang yang mendakwahkan agama itu tidak boleh dengan main kasar, tidak boleh dengan keras hati, tapi harus bersikap lintalahum, lemah lembut lahum kepada mereka. Ya, jelas-jelas sahabat itu sudah salah, tapi Rasulullah tidak memarahinya. Dan Allah memujinya seperti itu. Oleh karena itu, dalam mendakwakan agama, ya ayo meniru Rasulullah. Tidak dengan kekerasan, tidak main kasar, tapi ayo kita tampakkan sikap dan akhlak yang baik kepada mereka, biar mereka simpatik kepada Islam, sehingga mereka itu mau masuk agama kita. Nah, itu. Setelah fa'fu anhum, dimaafkan perbuatan mereka dan dimohonkan ampun, wasyawirhum fil amri. Kata musyawarah ada di dalam Al-Quran loh, Pak. Wasyawirhum, dan ajaklah musyawarah mereka. Jadi kata musyawarah itu dari kata syawirhum. Syawarah itu musyawarah, Pak. Ya. Jadi dalam menentukan suatu perkara itu harus dengan jalan musyawarah. Rasulullah saja mengajak musyawarah para sahabat kok. Walaupun mereka sudah salah, Muhammad, mohonkan maaf, mohonkan ampunan, dan ajak musyawarah mereka. Ya, maka fil amri, dalam suatu perkara. Nah, makanya dalam memimpin sebuah organisasi, baik organisasi keagamaan atau organisasi apapun, maka kalimat musyawarah ini harus digalakkan dalam menentukan suatu perkara atau urusan. Apalagi mengatur masjid, maka harus dengan jalan musyawarah, karena masjid ini miliknya umat, miliknya orang banyak, tidak boleh ditentukan dengan dirinya sendiri. Kata musyawarah ada di dalam Al-Quran. Nah, setelah musyawarah ditetapkan, sudah faida azamta, apabila kamu sudah menetapkan suatu keputusan musyawarah itu dan sudah kamu yakini, ya, dengan anggota musyawirin tadi itu, ya fatawakal ala Allah, pasrahkan kepada Allah. Ya, kita pasrahkan kepada Allah. Nah, tawakal ini. Jadi misalnya siapa masjid ini harus dibongkar, masjid ketinggalan zaman gini. Nah, akhirnya terus dirapatno, dimusyawarahno, terus sepakat pokoknya kita punya modal sekian, bismillah, nawa itu kita bangun masjid ini. Tawakal kepada Allah. Kalau sudah disetujui, berarti kita pasrahkan kepada Allah setelah dimusyawarahkan tadi itu. Nah, fatawakal ala Allah. Jadi azam itu ada dua, Pak, dalam istilah agama itu. Ada niat, ada azam. Ngerti nggih? Aku duwe niat kate budal haji. Karo aku punya azam kepengin berangkat haji. Bedane ya napa? Bedane niat be azam itu ngeten, Pak. Nek niat iku aku duwe cita-cita, aku duwe kepinginan budal haji. Wis pokoke aku kepingin.
Iku jenenge niat. Tapi aku berazam kepengen berangkat haji, maka dia itu sudah mulai menabung, sudah pasang rekening tertentu, sudah daftar terus menabung. Ini jenenge azam, Pak. Lah nek niat itu sekedar kepingin tok. Nah, tapi nek wis azam itu niat mantun-mantun dibarengi nabung, dibarengi daftar, dibarengi usaha sing temenan untuk tercapainya suatu cita-cita. Itu jenenge azam. Nah, ngoten nggih. Jadi azam ini lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi. Suatu yang sudah diteguhkan, ya, sudah diyakini, ya, akan terjadinya. Setelah itu fatawakal ala Allah. Niat-niat haji tok ae. Ya carane supaya kepengin supaya iso berangkat haji itu ku piye? Mosok niat tok. Lah kan ngoten to, Pak. Mosok saged itu niat tok. Niat tok. Kok durung berangkat, Cak? Mbok aku wis niat kok tapi durung dipanggil. Lah terus apa berangkate? Gak ono, cuma niat tok. Ya ndak bisa. Ya, ndak bisa. Nah, gitu ya. Seperti mau bangun masjid, niat kepengin bangun masjid, tapi niat tok. Yo gak dadi-dadi. Yo gak dadi-dadi, yo kumpulno dana. Gitu loh, nggih. Tekakno semen, tekakno besi lho, itu namanya azab. Gitu loh. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia menyukai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Jadi tawakal itu setelah usaha, ya, tawakal itu setelah usaha, gitu nggih. Jadi jangan sampai dia itu tidak usaha terus ya tak pasrahno karo Allah. Lalu terus usahain deh. Ya, tidak boleh begitu itu, Pak. Nah, terus iyan surkumullah, iyan surkum, jika menolong kepada kalian Allah, jika Allah sudah berkenan untuk memberikan pertolongan kepada kalian, fala ghalibah, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan lakum bagi kamu sekalian. Contohnya perang Badar kemarin maksudnya. Wa yakhdulkum, dan jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, faman, maka siapa yang dzalladzi, orang yang yansurukum, dapat memberikan pertolongan kepada kalian, mimba'di, dari sesudah kekalahan perang Uhud itu. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah, falyatawakkali, hendaklah bertawakal, al mukminun, orang-orang yang beriman. Jadi setelah berazam, pasrahkan kepada Allah dengan segala usaha yang sudah dilakukan itu. Barangkali ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peperangan itu yang dibawa itu benda senjata, kok ada peperangan, kok ada rampasan perang yang berharga. Jadi dalam perang itu pada waktu itu apa saja yang dibawa sehingga merupakan rampasan perang yang banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dalam peperangan dulu itu, Pak, di zaman Rasul, yang namanya orang perang itu bekalnya banyak. Ya bekal makanan, ya bekal apa itu, alat-alat, ya bekal, pokoknya ya terkait dengan peperangan ya. Karena mereka juga tidak tahu berapa lama dia peperangan itu. Sakniki misalnya gitu, dari Mekah terus ke Bukit Uhud, padahal Uhud itu sudah dekat dengan Madinah ya. Itu perjalanan berapa hari? Nah itu kalau bekalnya tidak banyak kan, gitu loh, nggih. Ya bekal makanan, ya bekal apa saja dibawa, karena dia itu berjalan kaki. Ada yang naik kuda, ada yang naik unta dan sebagainya. Jadi membutuhkan waktu yang sangat banyak, Pak. Iya nek
Kalau perang sekarang bisa pesawat, jet dan lain sebagainya seluruh itu langsung nyampe. Lah dulu itu begitu, Pak. Ya otomatis karena perjalanannya juga membutuhkan waktu yang panjang, maka juga bekal yang dibawa juga harus banyak. Dan dia juga tidak tahu sampai kapan dia harus kembali lagi ke Mekah, gitu loh. Berangkat wis pirang dino misalnya. Ya, teko Mekah nang gone Uhud itu. Jauh itu, Pak. Terus Bali Bradino, nah gitu loh. Lah iku nek bekale gak akeh kan iso kentekan pangan di tengah perjalanan iso meninggal semua lah. Nah begitu, sehingga barang bawaannya banyak, Pak. Begitu ya, barang bawaannya itu banyak, kelambi, mantel dari besi dan lain sebagainya itu dulu itu menjadi kebanggaan begitu. Bahkan ada mungkin unta yang tertinggal di situ dan lain sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Sehingga umat Islam itu kepencut dengan begitu-begitu itu, kemeleler harta di bawah itu terus ikut ke bawah. Nggih. Nggih, Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang ayat tadi disampaikan di atas oleh Ustaz Zainal, ada sebagian orang kafir yang mengatakan coba Allah itu gak melok tujuan perang gak melok mati misalnya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menatah hati. Tentunya orang semua kan takut mati. Okay. Nah, bagaimana cara menurut Rasulullah Islam itu supaya kita bisa menatah hati supaya tidak terlalu cemas atau takut dengan yang namanya mati lagi. Oke. Itu nggih. Nggih. Ini memang terkait dengan akidah ya. Terkait dengan akidah dan kedalaman iman seseorang. Orang kalau sudah akidahnya itu kuat betul, Pak. Imannya sudah mantap betul, Pak. Pasti dia itu tidak takut apa-apa. Dan pasti gantungannya itu hanya kepada Allah. Sehingga untuk rasa takut mati itu ya hampir tidak ada bagi orang yang akidahnya sudah mapan, sudah kuat betul ya. Sudah mapan, sudah kuat betul. Dan itulah kualitas para sahabat ya, tentunya sahabat yang kualitas hatinya sudah luar biasa, yang akidahnya sudah luar biasa. Jadi artinya kalau urusan kematian ini memang hak mutlak dari Allah. Tapi kita ini berkewajiban untuk berikhtiar. Nah, berkewajiban untuk berikhtiar. Nah, dening wis ikhtiar kok ternyata masih terjadi seperti itu, terimalah itu takdir dari Allah. Nah, begitu saja dalam menata hati kita ini. Jadi tidak ada gunanya kita ini takut dengan sebuah kematian. Akan tetapi yang harus kita pikirkan adalah bekal apa yang harus kita bawa kalau Allah sudah memanggil ajal kita. Ini saja barangkali begitu, ya. Jadi itu kalau mati itu pasti, pasti. Kapan kita tidak ada yang tahu dan di tempat mana kita juga tidak ada yang tahu. Tugas kita hanya berikhtiar dan tugas kita hanya memperbanyak bekal untuk menuju sebuah kematian. Ngoten bae. Baroy, terima kasih. Sampun tadi. Bisa? Ada lagi? Monggo. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Ustaz tadi mengatakan mengenai perbuatan suatu menyesali suatu perbuatan yang sudah terjadi itu kan tidak diperbolehkan. Kalau menurut hukum Islam gimana? Dosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya Allah itu akan menghukumi seseorang sesuai dengan kadar tingkat keimanannya masing-masing. Ya, yang namanya orang getun itu ya pastilah
Kalau kehilangan sesuatu itu ada rasa getun, itu pastilah, wong kita ini manusia. Tapi ketika perasaan getun dan menyesal itu datang, segera kembalikan kepada Allah. Itu caranya begitu. Jadi jangan terus kalut dengan getun itu. Waduh ya opere iki mau coba gak ngene lah, gak terjadi ngene. Gara ngene sih iki mau. Jadi dicari terus iku. Wah gara ngene. Lah iki apa penyebabe? Awakmu sih gak ngelingno, awakmu sih gak nyegah. Terus itu terjadi. Nah, jadi getun itu sudah manusiawi lah, okay? Menyesal itu sudah manusiawi. Tapi begitu ada rasa getun dan menyesal datang, segera kembalikan kepada Allah. Nah, maka tadi itu kalimat tawakal tadi kan diulang 3 kali ya. Fatawakkal 'ala Allah, kan begitu nggih? Di sini fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Di sini ada lagi falyatawakkali, maka hendaklah bertawakal al mukminun, orang-orang yang beriman. Artinya kekalahan perang Uhud wis pasrahkan pada Allah. Jangan terus-menerus bersedih kamu. Jangan terus-menerus getun, menyesal. Sudah, pasrahkan kepada Allah. Ayo kita perbaiki lagi perang-perang berikutnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Begitu loh, okay? Nah, gitu. Jadi kalau getun, menyesal itu wajar, Pak. Tapi setelah itu hendaklah diputus. Sudahlah, ini sudah terjadi. Wis, ayo setelah ini, ayo dibina lagi yang lebih baik biar tidak terjadi seperti ini. Nah, seperti itu, guys. Nah, gitu ya. Jadi kalimat tawakal tadi diulang berapa kali? 1, 2, 3. Nah, hendaklah bertawakal, hendaklah bertawakal, hendaklah bertawakal. Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Berarti artinya setelah getun, ya sudahlah. Allah nakdirno ngono ya wis aku ridho, aku ikhlas. Ya apa maneh. Nah, begitu loh. Diakhiri dengan kata itu. Nah, gitu nggih. Jadi seperti itu. Nggih. Sedikit lagi Ustaz. Nggih. Tapi perbuatan itu kan tidak berdosa saja. Oh enggak. Kalau setelah menyesal terus langsung tawakal, artinya terus dihapus penyesalan itu, terus madhep nanggone Allah, menyerahkan pada Allah, ya tidak dosa. Tapi kalau terus menerus, nah ini yang terus menerus, terus mari ngono nyalano iki, ini yang berdosa. Nah, gitu nggih. Tapi kalau sudah diputus begitu ya sudah. Berarti sudah kan manusiawi tadi nggih, ono getun ono menyesal, tapi ojo terus ngono gitu. Nggarai setan mlebu. Terus engko ndeleki liyane, ndeleki iki, ndeleki sumber iki. Akhire wong-wong disalahno kabeh. Nah, itu kan efeknya begitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita ini manusia tentu tidak bisa seperti malaikat. Ada getun, ada menyesal, ada dan lain sebagainya. Tapi hendaknya kita ingat bahwa sesuatu yang sudah terjadi itu berarti sudahlah pasrahkan kepada Allah. Berikutnya diperbaiki lagi. Gitu nggih. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada kita, menjadikan kuatnya iman dan akidah kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.